Baik, mari kita lanjut ke acara kita berikutnya, Khidmat Ilmiah Manaqib yang disampaikan sama guru kita bersama Wakil Talqin Syekh Mursid Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Subur SAI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'tini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Layasir Narasa, wabil khusus syekhina wa murabi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sirahum, yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Para kiai, para asatidz wal asatidzat, para da'i da'iyah, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa diistiqomahkan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah serta halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat oleh Allah, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, baik pribadi maupun keluarga besar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh yang telah menjalankan kita dengan keberkahan dan karomahnya Guru Agung. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para aulia illah, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita, yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Sya'ban, di minggu-minggu terakhir ya, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau sekarang bulan Ramadan ke-12 ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1 ya. Alhamdulillah, di bulan Sya'ban ini kita selalu dilatih oleh pengersa Guru Agung kita melalui karomah
dan keberkahan beliau. Mulai dari amaliyah bulan Rajab, amaliyah bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita pun akan dilatih ya, amaliyah bulan suci Ramadan 1. Dulu pertama kali saya ketemu sama Abah. Pertama kali masuk duduk bersimpu di hadapan Abah. Itu saya ngantuk. Jadi kalau kemarin itu pasti sampainya subuh. Oh dulu sampainya subuh. Berangkatnya biasa jam 8 jam 9 baru berangkat. Sampai sini subuh. Duduk di depan Abah pasti ngantuk. Nah, pasti ngelenggut begini-begini nih. Ya, tapi itu ketemu duduk bersimpuh yang pertama kali. Kalau ketemunya yang kedua kali. Ya, pertemuan yang kedua. Kalau yang pertama mah ketemunya itu masih okem. Masih pakai kaos. Masih pakai celana levis. Ya, pertemuan pertama. Ya, yang kedua itu berubah dikit, pakai sarung. Ya, duduk cuman duduknya itu cuman ngantuk begitu. Ya, sampai subuh. Gimana kita mau seger kan? Ya, alhamdulillah. Nah, usai gitu disuruh sholat isyraq. Habis sholat isyraq suruh makan. Ya, sarapan berkah gitu tuh. Iya, biasa kayak Ustaz Tatang gitu, sarapan berkah. Ya, tadi juga kita tuh sebenarnya kalau saya itu pengen selalu bersama. Tadi saya nungguin ya, di depan masjid, maksudnya pengen masuk rame-rame gitu rombongan. Ya, kalau saya pengennya ketemu bareng-bareng, pengen ketemu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Jadi sengaja saya sholat maghrib di sini nggak naik. Maksud saya untuk mempersiapkan diri rame-rame. Entar kalau sholat isya kayak tadi tuh, sholat isya baru naik kan gitu kan. Ya, jadi kita rame-rame tuh, berondo-rondo kalau kata orang Betawi berondo-rondo. Ya bareng-bareng. Kan enak kan begitu. Kalau daripada sendiri-sendiri, ya akhirnya ditanyain tuh. Iya. Nah, waktu lagi sarapan berkah, itu tinggalan satu suap. Itu dipanggil Abah. Ya dipanggil Abah. Bilang tunggu satu suapan lagi nih. Tapi saya waktu itu diseret-seret. Ya sama Ikhwan dari Al-Basir. Kalau dulu saya kumpulnya sama Ikhwan Al-Basir kalau dulu. Nah, diseret-seret. Kalau dipanggil Abah katanya buruan, katanya gitu. Tapi katanya kalau makan gak dihabisin jadi penyakit. Nah, kan gitu kan. Kalau di sini tuh makan kudu habis. Sebab kalau nggak habis katanya jadi penyakit. Nambah boleh, nyisa kagak boleh. Kalau di sini makan atau minum. Pokoknya kalau makan di rumah Abah tuh ya, makan sebanyak-banyaknya boleh, silahkan dihabisin, bersihin. Tapi kalau nyisah nggak boleh, jadi penyakit katanya. Waduh, ini saya tinggal satu suap lagi. Udah cepetan kalau dipanggil Abah mah katanya. Tinggal, belum cuci tangan, bilang, aduh. Ya, akhirnya tuh saya nyamperin Abah, Abah udah megang rinjing, megang bingkisan gitu. Karena waktu sebelum saya kesini itu perasaan saya ketika habis sholat subuh dulu makan namanya nungguin sholat isyraq, yang namanya kita mah zikir disuruh 165. Ya, kalau zikir 165 katanya itu nggak boleh kurang dari 165 kan gitu. Ya udah habis sholat subuh zikir 165. Ya, kalau banyak boleh, kalau lebih boleh lebih. Ya kalau lebih, ya namanya anak baru kan. Anak baru 165, kita kalinya 165. Kalau dilebihin pegel. Maklum baru, jadi 165. Habis 165, kita ingat kalau subuh katanya habis subuh nggak boleh tidur lagi.
Itu nggak boleh tidur lagi. Jadi saya nggak tidur, cuma sender-senderan. Ya, nyender-nyenderan gitu. Ya. Pas nyender-nyenderan, ya di kasur lagi ya. Nyendernya di kasur, tapi kasurnya di bawah gitu. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada abah. Ya, jadi abah tuh. Assalamualaikum. Nah, abah tuh langsung kita cium tangan sama abah. Kata abah, ayo ke Ciseri, nanti abah kasih oleh-oleh gitu. Ya. Ayo ke Ciseri, nanti abah kasih oleh-oleh. Kaget itu. Ada abah ya? Waduh. Akhirnya saya langsung telepon sama Abuya Soleh. Ya, Buya, masa sih saya ya kayak tidur tapi nggak tidur saya merem. Gitu. Habis sholat subuh didatengin abah. Gitu. Kata abah, ayo ke Ciseri, nanti abah kasih oleh-oleh. Maksudnya apa Buya? Ya udah kalau dipanggil mah katanya cepet-cepet ke sono gitu. Tapi kan ngimpi itu bukan ngimpi. Kalau didatengin guru mursyid itu kenyataan, bukan mimpi. Bener-bener datang. Tapi datangnya jangan lagi sakit. Kalau lagi sakit, abah datang nih. Dia siap-siap dah. Ya siap-siap aja. Siap-siap aja. Kalau lagi sakit didatengin abah, siap-siap dah tuh. Kalau ini kan lagi sehat, lagi seger buger. Ya. Siap-siap mobil. Ya itu akhirnya datang ke sini itu dikasih oleh-oleh ini bahan batik sama kertas. Ada 2 kertasnya. Yang satu untuk talqin, yang satu lagi hizib. Nah, nih kata abah, pertama kali saya ngedengar ucapan abah, tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diatur. Gitu. Tuh kata abah gitu. Jadi semuanya sudah diatur. Kayak kita tadi jalan. Ya jalan. Ya saya seneng. Pertama mah ngeliat bis enak. Tempatnya lega kan gitu kan. Ya lega. Kursinya kan lega tuh. Ya, bagus lah. Ya, nggak taunya tadi ya begitu. Jadi enggak, itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu bukan. Itu sudah diatur. Ya. Udah diatur. Nah, iya. Nah kata panitia nih ya, kata Ustaz Hendra, kayak minta di bis besar katanya gitu kan ya, di bis gede katanya gitu. Iya, saya sih iya aja lah, nurut aja. Iya, di bis besar. Ya. Pas sudah gitu dipindah. Wah kata Ustaz Hendra, udah di bis kecil aja ya katanya. Biar kagak pindah sono pindah sini. Iya aja kita. Ya. Iya aja, enggak ada yang kebetulan. Pas bis kecil, alhamdulillah seger bis kecil. Ya lancar kan? Kagak ada yang kebetulan. Ya, semuanya sudah diatur. Tuh, coba kalau di bis besar mungkin saya kan marah-marah mulu jadinya. Masalah juga enggak kebetulan ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Tapi saya bilang bis yang kecil udah kita di belakang aja kita buntutin, jangan ditinggal kan gitu. Iya, jadi kita di belakang kan 2 kali sampai di rayu tuh sama Wah Jamal tuh ya, suruh jalan aja biarin ntar aja di belakang. Kalau mati lagi baru kita tinggal. Kagak mati. Kita rame-rame kecil gitu. Hari jalan terus. Udah cuman kita kok ya udah ditinggal, ditelepon lagi nih. Kayak tolong ingetnya pas Parno ketinggalan di masjid Mencing. Ya, ini lagi nih. Ya alhamdulillah kita cari kagak ada. Diteleponin kagak ada. Itu bukan suatu ya. Jadi semuanya sudah diatur sama Allah. Kapan lagi nih kalau hujan-hujan? Nah, iya. Jadi kita luar biasa. Nah, luar biasa. Diuji. Kita sedang diuji oleh Allah. Ya, ujian Allah itu kan kita ini ke bulan Syaban kan. Bulan Syaban suruh banyakin puasa. Kemarin puasa enggak? Berapa hari puasa? Bulan Syaban pelit banget puasa cuma sehari.
Nah, iya. Kata Abah puasanya 3 bulan. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Kecuali kalau kita coba kemarin nih, disuruh makan, makan. Ya, jangan niat buka, makan. Kalau niat buka batal. Ya, pokoknya niat mengikuti perintah guru. Kalau kita niat ngikutin perintah guru, nggak batal. Niat makan, ngikutin perintah guru, nggak batal. Tapi kalau kita baca Allah melakasum tuh batal. Sama seperti kita lagi sholat sunnah nih. Lagi sholat sunnah, dipanggil sama orang tua kita nyaut batal. Tapi kalau Nabi datang ketika kita sholat, ya sholat sunnah, jangan sholat sunnah, sholat fardu Nabi datang. Terus Nabi manggil kita, ngajak jalan, wajib hukumnya. Ya, wajib. Nabi datang nih. Kan kalau Nabi datang, guru mursyid datang, itu betul nyata. Bukan kebetulan, bukan hoak. Ya, jadi kalau Nabi datang, nyata itu adalah datangnya Nabi. Begitu juga kalau guru mursyid datang, nyata itu adalah guru mursyid. Kalau kita lagi sholat dipanggil Nabi, nyaut kita. Diajak jalan, misalnya diajak jalan sama Nabi, ya terus keliling kemana-mana gitu, sholatnya nggak batal. Jadi kalau kita baru dapat 1 rakaat tinggal lanjutin. Ya, sholat wajib juga sekarang Nabi begitu. Ya, sama Nabi begitu. Ya, tetap lanjutin sholatnya. Kalau sudah dapat 1 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, tinggal nambahin 2 rakaat. Nah, begitu juga kalau ada guru mursyid, kita lagi puasa, disuruh makan. Ya rezeki, masya Allah. Walaupun di bulan Ramadan. Suruh makan, tapi jangan niat buka. Kalau niat buka batal udah. Berarti kalau niat buka itu kan membatalkan puasa. Jadi jangan. Tuh caranya begitu. Iya, nah, baru tahu kan? Baru tahu. Nggak ada yang betulan. Emang begitu. Ya. Jadi alhamdulillah. Nah, sesungguhnya yang namanya manusia itu perlu adanya perjanjian. Yaitu talqin zikir. Itu wajib al-ahdu. Ya. Yang namanya al-ahdu di sini ya mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Itu ahdu itu. Ya. Amalkan apa yang telah kita dapatkan dari guru mursyid. Jangan setelah ditalkin nggak diamalin. Jangankan amaliyah mursyidnya, sholat sunnahnya, yang wajibnya saja la ilaha illallah, dzikir jahar dan dzikir khaufinya tidak diamalkan. Ya. Maka akan kembali lagi kepada awam lagi. Jadi kita harus mengamalkan. Ya. Amaliyah mursyid itu wajib kita amalkan. Semampu kita, namanya juga lagi belajar. Kan gitu. Semampu kita, namanya juga lagi belajar. Kalau kita enggak kuat ngerjain 12 rakaat, ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah birrul walidain, sholat sunnah hifzil iman, sholat sunnah syukur nikmat, nggak mampu misalnya, kerjakan yang mampunya. Tuh, ba'diyah maghribnya mampu, awabinnya mampu misalnya, taubatnya mampu, birrul walidainnya nggak mampu, ya terlalu amat sih orang tua kagak mampu. Iya, kan buat orang tua. Ya, orang tua capek-capek nuain kita begini-begini tuanya. Ya, ilok. Kita cuma sholat 2 rakaat aja kagak bisa. Kan gitu kan? Iya, terlalu. Iya. Jadi kerjain itu, dikerjain. Pilih. Dipilih dah. Misalnya sholat malam juga sama. Habis manakib, ya, jangan tidur dulu. Amaliyah dulu. Salat sunnah apa? Tobat. Salat sunnah
Istiqoroh, salat sunnah. Ya, terus hajat, tahajud, tasbih, witir. Pilih dah tuh. Kan ngantuk nih kita. Apalagi dari perjalanan tadi kan ya. Ya, udah pilih yang mana. Apa tobat dulu? Tobat dulu. Tobat itu kudu itu. Kalau tobat mah kudu. Sebab apa? Tobat. Kita merasa punya dosa. Merasa kagak sih punya dosa? Punya dosa atau merasa punya dosa? Hah? Merasa punya dosa aja wajib tobat, apalagi punya dosa. Beda kalau merasa punya dosa mah dengan punya dosa. Punya dosa habis maksiat. Ya, habis maksiat namanya punya dosa. Merasa punya dosa enggak maksiat. Ya, tapi perasaan punya dosa. Sebab manusia tidak ada yang lepas daripada dosa, perbuatan maksiat. Meninggalkan zikir saja adalah maksiat. Lalai kepada Allah adalah maksiat. Lalai ini kita, lalai. Kita kebanyakan lalainya, kebanyakan ingatnya. Lalainya. Nah, berarti bukan merasa punya dosa itu kita. Berdosa. Nah, jangankan kita lagi nyantai. Lalai kepada Allah. Bahkan lagi zikir sendiri kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita lupa. Kan gitu. Itu kita. Jadi yang namanya tobat untuk kita ini ada suatu kewajiban. Ya. Fardu kifayah. Ya. Jadi yang namanya tobat bagi kita ini makanya dikatakan lebih penting tobat daripada makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap rahmat, terhadap ampunan Allah itu lebih kita butuhkan daripada nasi sama ikan asin. Nah, iya. Kalau kita nggak makan, kita nggak minum, yang sakit apa? Yang hancur apa? Jasmani kita, badan kita doang kan? Kita sakit, kan gitu. Tapi kalau kita nggak tobat, dosa kita banyak, yang hancur ruhaniyah kita dan akhirat kita. Sedangkan di dunia adalah hidup cuma sementara. Hidup di dunia itu seperti orang lagi ngadem. Jalan panas nih. Ngadem di bawah punan. Kira-kira lama apa bentaran? Bentaran. Ngadem nih, kita cuma ngadem doang kan. Ya. Udah selesai, udah hilang panasnya, jalan lagi. Tuh, hidup di dunia. Ya. Hidup di dunia cuma segitu. Tapi hidup di akhirat, nah, abadan. Langgeng hidup kita di akhirat. Jadi yang kita butuhkan makanan apa tobat? Dua-duanya. Nah, iya. Kalau nggak makan kayak anak kecil. Makan ya kudu, tobat ya apalagi. Kan gitu. Iya. Ya. Coba kita nggak makan. Dari tadi kita makan pagi tuh di mobil tuh. Pas kemarin pada kelaparan ya. Nah, itu dia kan tuh. Cuma berapa pagi lontong. Terus dikasih lagi nasi. Sambil sore udah makan belum? Pada mampir di warung makan mie, makan ini, makan itu. Tuh, kelaparan. Iya, itu padahal yang kita rasain cuman perut. Padahal sesungguhnya kolbu kita, ruhaniyah kita, ketika kita kotorin dengan dosa, dengan maksiat, lebih perih rasanya. Lebih sakit rasanya. Ya. Makanya di sini wajib kita mencari guru akhirat. Ya. Wajib kita punya guru yang membimbing ruh kita. Kalau kita enggak punya guru akhirat, enggak punya guru ruh yang membimbing ruh kita, maka kemaksiatan yang kita kerjakan
dosa yang kita lakukan tidak terasa di dalam kolbu kita bahwa itu adalah maksiat, bahwa itu adalah dosa. Jadi happy aja. Kita lupa sama Allah happy, zikir juga happy kan gitu kan. Kalau zikir enak, kita rasakan nikmat. Kalau lagi nikmat tapi ya kebanyakannya sih pegel sama malesnya. Kan gitu. Kenapa kita suka males? Ya. Yang namanya zikir suka males. Ya. Di sini kita harus tanyakan sama ruh kita, kapan waktunya kita bertanya? Ketika kita zikir khafi, kita berzikir kepada Allah, tanyakan kenapa? Kok saya malas? Pasti ada sesuatu yang menimpa ruh kita. Itu sudah pasti. Kalau kita zikir kita malas, tanyakan kepada ruhaniyah kita, apa sebabnya kita malas untuk berzikir? Kenapa ketika kita lagi zikir enak, nikmat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat gitu. Sampai 1000 kali kita ucapkan kalimat la ilaha illallah tidak terasa. Karena merasa nikmat. Nah, kan gitu. Kita berjanji la yamlikuna syafa'ah, tidak akan mendapatkan syafaat kita ini. Ya. Ila man yattakhadha, kecuali orang yang telah mengambil minar rahmani ahda, dari Allah yang Maha Rahman, satu perjanjian. Artinya kita menyambungkan ruh kita kepada Allah melalui guru mursyid. Sebab yang namanya guru mursyid itu adalah pewarisnya Nabi. Bagaimana supaya ruh kita bisa nyambung kepada ruhnya Nabi? Di sini yang pertama kali dikasih oleh guru mursyid kita adalah kalimat istighfar. Astagfirullahal ghafurur rahim. Kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang banyak berbuat maksiat dan dosa. Baik ucapan kita, perbuatan kita, maupun tingkah laku kita. Kita menyadari itu. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Bukan ghafurur rahman, tapi ghafurur rahim. Khusus. Kalau rahman umum. Kalau rahim khusus. Kita minta ampunan Allah yang Maha Penyayang. Nah, kita menyadari. Setelah kita menyadari bahwa kita ini ahli maksiat, langsung kita baca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Ketika engkau merasa, ketika engkau telah berbuat dosa, maka datanglah kepadamu, datang kepada Nabi. Minta apa? Astagfirullah. Minta ampunan Allah. Minta ampunan Allah. Dengan apa kita tadi? Tadi itu baca salawat. Membaca salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kita mendatangi Nabi. Artinya ketika kita membaca salawat, kita menyambungkan ruhaniyah kita kepada ruhaniyahnya Nabi. Ketika kita baca salawat, sesungguhnya kita berkomunikasi kepada Nabi. Melalui siapa? Melalui saksi.
kita berjanji kepada Allah. Siapa? Guru mursyid. Nah, oleh karena itu ketika kita zikir yang namanya robitoh kepada guru mursyid hukumnya wajib. Robitoh kepada guru mursyid hukumnya wajib. Jadi ketika kita robitoh kepada guru mursyid, kita membaca salawat, nyambunglah ruh kita melalui guru mursyid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah bersambungnya ruh kita kepada guru mursyid, bersambungnya ruh kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Ilahi anta maksudi. Waridoka matlubi. Aku minta keriduanmu. Ya. Ini dia. Sedangkan yang namanya sholawat tadi adalah miftahu doa. Yang namanya sholawat itu kunci doa. Doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau tidak diawali atau ditengahi atau diakhiri oleh sholawat. Jadi kuncinya adalah sholawat. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, itu artinya kita nyambung, ruh kita nyambung kepada ruhnya Rasulullah melalui guru-guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu yang namanya syafaat. Syafaat itu bukan nanti. Ya. Kan kalau orang-orang pada umumnya supaya kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar kan gitu kan? Iya. Syafaatul uzma. Syafaat yang umum, yang besar. Tapi yang namanya syafaat itu, yang dimaksud syafaat pertolongannya Nabi itu di dunia. Kalau nanti mah itu orang pada repot. Lah iya repot. Sekarang syafaat. Kapan syafaat turun kepada orang yang meminta syafaat? Kalau kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah dari mana? Dari talqin zikir, itu adalah syafaat Rasulullah. Ini yang disebut syafaatul uzma itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu syafaatul uzma. Bukan syafaatul uzma nanti di yaumul mahsyar, bukan. Orang yang telah mendapatkan syafaatul uzma di dunia, jangankan di padang mahsyar, di alam barzah saja tidak mampir. Nggak bakal mampir di alam barzah, tidak akan mampir di alam kubur, tidak akan mampir di alam mahsyar. Yang mampir di alam mahsyar itu karena belum mendapatkan syafaat di dunia, nggak mendapatkan syafaat. Ya. Di situ nanti akan dihisab. Dikasih buku catatan, amal-amalnya seluruhnya ketika dia mulai balik sampai dia meninggal. Tuh buku catatannya dikasih. Ya. Nah Nabi nunggu di mana Nabi? Nabi menunggu di telaga Kausar, bukan di padang mahsyar Nabi. Sebab Nabi sudah memberikan syafaat. Syafaatnya kalimat la ilaha illallah ketika ditalkinkan melalui siapa? Melalui pewarisnya. Itu yang namanya syafaat. Ya. Jadi kalau ahli ibadah berjalan kepada Allah dengan amalnya, dengan jalan kaki. Tapi ahli zikir berjalan kepada Allah dengan sayapnya. Zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar dan zikir khafi itu adalah dua sayap untuk menghadap kepada Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita udah punya dua sayap.
sudah mendapatkan syafaat. Kita sudah punya, kan tadi kan la yamlikuna syafaat, tidak akan memiliki syafaat kan gitu kan? Karena memiliki kan berarti dari dunia. Sudah dapat syafaat ini. Sudah ada kuncinya, sudah punya kapling. Nah,